Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur bisa bersekutu bersama walaupun secara online di dalam PA Keluarga malam hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan teristimewa hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk bisa menyampaikan firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bahan PA Keluarga pada malam hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 5. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Saya memberikan tema untuk renungan kita pada malam hari ini, yaitu kerohanian yang bertumbuh. Sekali lagi, kerohanian yang bertumbuh. Kerohanian yang baik adalah kerohanian yang bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, maka iman kita akan mandek, stagnan atau kerdil. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan dalam salah satu khotbah saya bahwa orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah seperti tanaman bonsai atau bayi rohani. Tetapi kalau kita melihat menariknya di sini di pembacaan kita, di sini Rasul Petrus justru menggunakan bayi memang tidak dalam arti negatif, tetapi dalam arti positif untuk bertumbuh dengan nutrisi yang baik. 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, yaitu hari Senin kemarin, ya kita boleh mendengarkan kabar sukacita di tengah-tengah keluarga Bapak Witness dan Ibu Dewi, di mana telah dikaruniai bayi laki-laki, putra pertama mereka. Nah, saya mewakili seluruh jemaat, ya, keluarga besar jemaat BNKP Surabaya, mewakili mengucapkan selamat kepada Bapak Witness dan Ibu Dewi untuk kelahiran putra pertamanya, dan kita berdoa supaya bayi ini bertumbuh dengan baik. Seperti harapan kita pada bayi yang baru lahir untuk bertumbuh, demikian juga harapan pada orang Kristen supaya bertumbuh, tidak terus-menerus menjadi bayi. Maka dari firman Tuhan ini, Petrus memberikan pengajaran bagi kita bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani. Yang pertama, Bapak Ibu,
pertobatan yang sejati. Nanti kita bisa melihat di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita tidak mungkin bisa berbicara pertumbuhan rohani tanpa pertobatan. Tidak ada anak Tuhan yang bisa bertumbuh sementara dia tetap berbuat kejahatan, bertumbuh sambil menipu orang lain, bertumbuh tetapi hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam kedengkian dan fitnah. Ini ibarat biji yang ditanam, kalau ia tidak keluar dari kulit lama, dari biji itu, maka dia tidak akan pernah bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Maka langkah pertama untuk pertumbuhan adalah meninggalkan manusia lama kita, mati bersama Kristus, meninggalkan cara hidup yang lama. Penggalan syair ini di bagian ref Bapak Ibu, salah satu lagu yang sering kali kita nyanyikan, yaitu seperti yang kuingini bukan dengan barang fana. Dikatakan di situ Bapak Ibu ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dari lirik lagu yang barusan saya nyanyikan ini Bapak Ibu, ini sebenarnya artinya apa? Ini artinya bahwa kita mati bersama Kristus dengan tabiat lama kita dan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam kuasa kebangkitannya sebagai manusia baru. Itu yang pertama, pertobatan yang sejati. Yang kedua, bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani, yaitu mengkonsumsi nutrisi rohani yang sehat. Dikatakan di ayat yang kedua sampai ketiga, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bayi yang baru lahir harus diberi nutrisi yang bergizi dan sehat. ASI dan nutrisi pendamping ASI yang diberikan dengan cara dan waktu yang tepat akan memberi pertumbuhan maksimal pada bayi. Orang tua harus menghindari memberikan nutrisi yang tidak jelas, apalagi yang terpapar polusi. Produk yang tercemar polusi itu juga bisa berpengaruh pada tumbuh kembang bayi, bahkan bisa menimbulkan autis dan keterbelakangan mental lainnya Bapak Ibu. Maka ibu yang menyusui bayinya dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan terhindar dari polusi. Pertanyaannya Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kerohanian saya dan Bapak Ibu? Asupan nutrisi apa yang kita konsumsi? Tidak usah jauh-jauh di dalam kita menyikapi wabah virus corona pada saat ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita bingung. Dan kalau kita tidak cerna dan kita tidak menyaring secara hati-hati Bapak Ibu, maka itu bisa meracuni kerohanian kita. Ajaran yang aneh-aneh dan didasarkan pada pengalaman pribadi telah sedemikian rupa meresahkan kita, dan susahnya Bapak Ibu, kita pun tidak bersedia ketika ada orang lain yang berusaha mengoreksi kekeliruan itu. Karena kita terlanjur mengagumi seseorang, maka kita menjadi tidak lagi kritis apa yang ia katakan. Maka mari kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan, bukan kepada klaim-klaim yang bahkan
merasa diri lebih berkuasa dibanding Tuhan sendiri. Maka tuntutlah diri kita untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Begitu banyak sarana yang sehat yang tersedia, maka mari kita manfaatkan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani itu, yaitu berfokus pada Kristus. Berfokus pada Kristus. Itu kita bisa melihat nanti di ayat yang keempat. Di situ dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita banyak menyaksikan orang yang berhasil dan hebat, Bapak Ibu, bahkan mungkin menurut kita sangat inspiratif. Para motivator, public figure, ini merupakan sosok-sosok yang masuk di dalam kategori ini. Tentunya tidak ada yang salah dengan ini, Bapak Ibu. Tetapi apakah mereka itu bertumbuh secara rohani? Itu juga belum tentu. Pertumbuhan secara rohani adalah pertumbuhan yang kristosentris, berpusat pada Kristus. Dan di sini Petrus mengingatkan penerima suratnya akan hal ini, yang menggambarkan bahwa Kristus sebagai batu yang hidup dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 6 dan 7 nanti, kita akan melihat bahwa Kristus, batu hidup itu adalah batu penjuru fondasi dari iman kita. Ketika Kristus menjadi dasar, semangat, dan tujuan pertumbuhan kita, maka kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kita tidak mudah mundur dan kecewa hanya oleh kesulitan-kesulitan dan cemoohan manusia. Kita akan terus bertumbuh melewati kesulitan-kesulitan. Kita akan tetap bertahan meskipun terus disisihkan, karena kita sadar Kristus bersama dengan kita. Keempat, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bertumbuh itu secara rohani, yaitu mau dipakai oleh Tuhan. Itu nanti kita bisa melihat di ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dikisahkan seorang arsitek yang menanyai tukang-tukang batu sebuah bangunan katedral yang ia rancang, Bapak Ibu. Pertanyaannya sama, kamu lagi ngapain? Lalu kemudian tukang batu pertama menjawab dengan sinis, sedang pecahkan batu. Masa sih gak lihat? Lalu kemudian arsitek ini bertanya kepada tukang batu yang kedua. Lalu tukang batu yang kedua ini mencoba menjawab dengan menghela nafas dan sambil menyeka keringatnya. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu, hanya ini yang saya bisa lakukan untuk memenuhi nafkah keluargaku. Kemudian tukang batu yang ketiga menjawab pertanyaan dari arsitek ini, ya, dengan mata yang berbinar dan penuh semangat, Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, bahwa saya sedang membangun sebuah katedral. Ketika bangunan katedral ini jadi, saya akan sangat bangga karena pernah menjadi bagian dari pembangunannya, meskipun hanya sebagai tukang batu saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita bisa bertumbuh ketika kita melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita melakukannya dengan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan akan dihargai dan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi ini Tuhan ingin kita bertumbuh. Namun bertumbuh atau tidak, bahkan bisa jadi kita akan mundur secara rohani, itu sebenarnya tergantung kepada bagaimana kita menyikapi situasi ini. Kita akan bertumbuh jika kita melihat wabah ini untuk banyak berkomunikasi dengan Tuhan,
menyadarkan kita betapa rapuhnya kita dan semakin bergantung kepadanya. Tetapi kita akan mundur juga jika kita anggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita santai. Tidak usah ibadah di gedung gereja, tidak usah kita memikirkan persembahan dan yang lain-lain. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mengejar pertumbuhan dengan pertama, pertobatan sejati. Yang kedua, mengkonsumsi nutrisi rohani yang sehat. Dan ketiga, berpusat pada Kristus. Dan yang keempat, mau dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang mengajar dan memotivasi kami pada malam hari ini di tengah-tengah situasi wabah yang masih belum reda saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap bertumbuh dan berpusat pada Kristus, batu yang hidup, batu penjuru itu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang mengalami masalah kesulitan ekonomi di saat-saat ini, bahkan juga yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Engkau memberkati Tuhan dan Engkau memulihkan. Kami juga berdoa untuk keluarga anakmu Witness dan Dewi, yang dimana beberapa hari yang lalu Tuhan telah menganugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka seorang bayi yang mungil, putra pertama mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan Dewi, Tuhan boleh menolongnya. Bahkan juga untuk baby yang baru lahir, Engkau berikan juga pertumbuhan yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja BNKP di Aras, jemaat, resor dan sinode pada saat ini. Biarlah tetap bisa melayani umat secara maksimal di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.